Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek atau topik pembicaraan. Sedangkan khobar adalah isim yang terletak sesudah mubtada yang berfungsi menyempurnakan pengertian kalimat. Contoh, al-kitabu alal maktabi. Kalau diartikan, buku itu di atas meja. Kata al-kitabu dia berkedudukan sebagai mubtada karena dia berfungsi sebagai subjek atau topik yang dibicarakan. Maka topiknya adalah buku. Alal maktabi dia berkedudukan sebagai khobar karena dia menyempurnakan pengertian dari buku. Sekarang kita akan membuat kalimat dengan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apa itu khobar muqaddam? Khobar muqaddam adalah khobar yang terletak di awal kalimat. Dan apa itu mubtada muakhar? Mubtada muakhar adalah mubtada yang terletak di akhir kalimat. Sebelum kita membuat kalimat, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, khobar boleh didahulukan sebelum mubtada. Dan yang kedua, khobar harus didahulukan sebelum mubtada. Jadi kita harus tahu kapan khobar boleh di depan dan kapan khobar harus di depan. Yang pertama, khobar boleh didahulukan sebelum mubtada atau khobar boleh di awal kalimat. Di sini saya akan membuat dua kalimat. Al-kitabu alal maktabi. Alal maktabi al-kitabu. Yang pertama, buku itu di atas meja. Dan yang kedua, di atas meja ada buku. Mari kita perhatikan pada kalimat yang pertama. Al-kitabu alal maktabi. Kata benda atau subjeknya terletak di awal kalimat, maka ini yang dinamakan mubtada. Dan kata setelahnya yaitu kata alal maktabi ini dinamakan khobar. Susunan seperti ini disebut susunan mubtada plus khobar. Mubtadanya berada di awal dan khobarnya berada di akhir. Sekarang kita perhatikan kalimat yang kedua. Alal maktabi al-kitabu. Di atas meja ada buku. Kata benda atau subjeknya terletak di akhir kalimat. Ini dinamakan mubtada muakhar karena mubtadanya berada di akhir kalimat. Lah, yang di depan ini siapa? Yang di depan adalah khobar muqaddam, khobar yang terletak di awal kalimat. Khobar boleh diletakkan di awal kalimat jika mubtadanya berupa isim ma'rifat. Contoh, al-kitabu ini kan menjadi mubtada. Dia bentuknya isim ma'rifat karena ada alif lamnya. Jadi jika ada mubtada yang memiliki alif lam atau yang bentuknya isim ma'rifat, dia boleh diletakkan di awal, boleh juga di akhir. Kalau mubtadanya di akhir, maka khobarnya berada di awal kalimat. Ini dinamakan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Kedua yaitu khobar harus berada di awal kalimat. Contoh, alal maktabi kitabun. Kata kitabun dia menunjukkan bahwa dia adalah mubtada. Dan kata alal maktabi dia menunjukkan bahwa dia adalah khobar. Di atas meja ada buku. Khobar harus diletakkan di awal kalimat jika mubtada berupa isim nakiroh. Apa sih isim nakiroh itu? Coba kita perhatikan mubtadanya. Kitabun.
Isim nakiro itu adalah tidak mempunyai alif lam. Contoh, kitabun. Di sini alif lamnya hilang. Kalau contoh yang pertama tadi adalah mubtada yang memiliki alif lam, dan contoh yang kedua adalah mubtada yang tidak memiliki alif lam. Nah, contoh yang kedua ini karena mubtadanya tidak memiliki alif lam atau karena mubtadanya berupa isim nakiro, maka khobar harus diletakkan di awal kalimat dan mubtada harus diletakkan di akhir kalimat. Ini dinamakan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar.